Selamat malam Ibu Lulu Ulfa Solihanisa, SPD MPD MM. Mohon izin Ibu, kami dari kelompok 7, Manajemen Operasional 2, kelas MJ 406. Kami terdiri dari 3 orang. Saya Kendes Wandi Saragih dan 2 rekan saya, Karisma Nur Hidayat dan Mas Krisna Anggara. Mohon izin mempresentasikan tugas sesi 6 yang diberikan kepada kami, di mana pada tugas ini kami diminta untuk menganalisis lokasi terbaik dengan menggunakan 4 metode, yaitu metode faktor penilaian, metode titik impas, metode transportasi, dan metode pusat gravitasi untuk sebuah perusahaan, yaitu perusahaan makanan ringan bernama PT Karya Karsa Cita, eh, yang akan berencana membangun pabrik untuk memperluas pasar di wilayah Jawa Barat, di mana ada 4 lokasi alternatif yang diberikan, yaitu Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Langsung saja, kami mulai dari yang pertama, yaitu metode faktor penilaian. Metode faktor penilaian yang pertama, di mana di sini ada datanya. Metode faktor penilaian yang pertama, di sini ada data-data, yaitu biaya tenaga kerja dengan bobot 30%. Untuk Bandung ada nilainya 80, Garut 85, Tasik 75, Cirebon 70. Kemudian untuk akses bahan baku diberikan bobot 25%. Untuk Bandung dia ada 75, Garut 70, Tasik 85, Cirebon 80. Nah, di metode faktor penilaian ini di mana dilihat lokasi yang memiliki nilai paling tinggi, karena ini tidak terkait dengan biaya, hanya dengan nilainya saja, maka lokasi dengan bobot nilai paling tinggi itulah yang terbaik. Nah, di slide dapat kita lihat bobot perhitungannya. Untuk Bandung itu eh, total nilai akhirnya setelah kita kalikan sesuai dengan bobot yang tersedia. Jadi caranya itu bobotnya dikalikan dengan nilai eh, sesuai lokasinya. Semisal untuk Bandung biaya tenaga kerja 0,30, 30% kali 80 sama dengan 24. Kemudian untuk Garut 30% kali 85 itu 25,5. Kemudian Tasik itu 30% dikali 75 itu nilainya 22,5. Kemudian untuk Cirebon 30% kali 70 itu nilainya 21. Demikian seterusnya. eh itu untuk biaya tenaga kerja. Demikian seterusnya sampai akses bahan baku, transportasi, caranya sama, dikalikan semua. Sehingga kami peroleh nilai akhir, total nilai, yaitu untuk Bandung nilainya 82,5, Garut 74,25, Tasik 76,25, dan Cirebon 79,5. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa lokasi terbaik itu, nilai paling tinggi tadi, yaitu eh, pertama itu Bandung 82,5, nomor 2 Cirebon 79,5, Tasikmalaya 76,25, dan terakhir ada Garut 74,25. Ini Bandung ini memiliki keunggulan karena kombinasi terbaiknya ada dari aspek transportasi, kedekatan pasar, dan infrastruktur. Contohnya dapat kita ambil yaitu PT Tirta Fresindo Jaya, ini anak perusahaan Mayora Group, lebih tepat berada di Bandung karena Bandung memiliki nilai total tertinggi 82,5, unggul pada transportasi, infrastruktur, dan kedekatan pasar. Mayora cocok karena membutuhkan akses pasar, pasar besar dan jaringan distribusi yang baik. Kemudian kita lanjut eh, ke metode yang kedua, yaitu metode titik impas atau break event. Ini di mana eh, pemilihan lokasinya dipilih berdasarkan yang paling cepat impas, yaitu di sini ada biaya-biaya, biaya tetap
untuk Bandung itu 500 juta, kemudian harga jual produknya 20.000, biaya variabel per unitnya 12.000, kemudian dan apa namanya? Dari situ dari data-data yang ada ini kita bisa menemukan BEP-nya. Nah, BEP-nya itu eh, dihitungnya dalam jumlah unit. Di sini ada untuk perhitungannya itu rumusnya BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Nah, di sini tabel ini dapat kita lihat untuk Bandung itu biaya tetapnya 500 juta, harga jualnya 20.000, biaya variabelnya per unit sama dengan 12.000. Sehingga dan di sini ada kami tambahkan satu tabel itu tabel harga jual kurang biaya variabel. Sehingga untuk Bandung itu dapat kita lihat untuk BEP-nya itu yaitu 500 juta dibagi 8.000 sama dengan 62.500 unit. Untuk Garut 400 juta dibagi 6.000 sama dengan 66.667 unit. Untuk Tasik 450 juta dibagi 7.000 sama dengan 64.286 unit. Cirebon 550 juta dibagi 9.000 sama dengan 61.111 unit. Nah, di sini dapat kita lihat lokasi terbaik yaitu di mana lokasi terbaik itu adalah yang BEP-nya terendah, yaitu Cirebon berada di angka 61.111 unit. Dan yang paling membutuhkan biaya paling tinggi BEP untuk mencapai BEP unitnya paling tinggi yaitu ada Garut 66.667 unit. Nah, eh, contohnya ini semisal investasi pabrik di Cirebon dapat kembali lebih cepat dibandingkan lokasi lainnya. Kondisi ini sesuai bagi perusahaan seperti Indofood, di mana Indofood ini berfokus pada efisiensi biaya dan peningkatan profitabilitas. Selanjutnya, untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Karisma Nurhidayat. Baik, selanjutnya masuk ke penjelasan jika menggunakan metode transportasi. Di sini bisa kita lihat data biaya transportasi per unitnya. Misal dari Bandung ke Bekasi, biayanya itu 8, kemudian Bandung ke Bogor 6, Bandung ke Karawang 10. Sedangkan dari Garut ke Bekasi 9, Garut ke Bogor 7, dan Garut ke Karawang 8. Untuk Bandung itu memiliki kapasitas supply itu sekitar 300 unit, sedangkan Garut memiliki kapasitas supply sekitar 250 unit. Sedangkan untuk permintaan atau demand, Bekasi 200 unit, Bogor 150 unit, dan Karawang 200 unit. Selanjutnya dari data biaya, kemudian data permintaan, dan data supply ini, kita akan mengalokasi distribusi yang paling efisien menggunakan least cost method. Jadi, least cost method adalah metode dalam masalah transportasi yang mengalokasikan barang secara bertahap dengan memprioritaskan rute yang memiliki biaya angkut per unit terendah terlebih dahulu. Dari data ini bisa kita lihat biaya terendah per unitnya yaitu dari Bandung ke Bogor. Bogor memiliki permintaan 150 unit. Berarti di sini kita mengalokasikan biaya yang 6 ini untuk mensuplai unit permintaan dari Bogor sebesar 150. Sehingga eh, supply dari Bandung berkurang dan tersisa 150. Kemudian kita lihat biaya terendah kedua yaitu Garut ke Bogor. Garut ke Bogor ini sudah terpenuhi dari Bandung ke Bogor, sehingga untuk distribusi dari Garut ke Bogor tidak ada. Selanjutnya kita lihat biaya terendah berikutnya yaitu 8 dari Bandung ke Bekasi. Sisa supply dari Bandung tadi setelah dikurangi untuk
supply ke Bogor yaitu 150, sehingga kita distribusikan ke sini dari Bandung ke Bekasi 150. Sedangkan permintaan dari Bekasi yaitu 200 unit. Berarti kekurangannya ini akan dipenuhi dari pabrik yang berasal dari Garut. Sehingga dari Garut ke Bekasi akan dialokasikan sebesar 50 unit. Berikutnya dari permintaan Karawang itu permintaannya 200 unit. Ini pas dari Garut ke Karawang sebesar 200 unit sehingga diperolehlah hasil pada layar di depan. Oke, next. Berikut rincian dari perhitungan tadi. Rute dari Bandung itu tadi dari Bandung ke Bekasi kita mengalokasikan 150 unit dengan biaya per unitnya 8. Sehingga total biayanya adalah 1.200. Kemudian dari Bandung ke Bogor dengan jumlah unit 150 dan biaya per unitnya 6, total biayanya yaitu 900. Kemudian dari Garut ke Bekasi jumlah unitnya 50 dan biaya per unitnya 9, sehingga total biayanya 450. Kemudian dari Garut ke Karawang dengan jumlah per unitnya 200 dengan biaya per unit 8 sehingga total 1.600. Jadi, berdasarkan metode transportasi dengan least cost method, lokasi pabrik terbaik adalah Garut karena total biaya distribusinya lebih rendah dibandingkan Bandung. Biaya distribusi dari Garut adalah 2.050, sedangkan Bandung adalah 2.100. Garut memiliki keunggulan pada rute ke Karawang dengan biaya 8 per unitnya. Lebih murah dibandingkan dari Bandung dengan biaya 10 per unit. Alokasi yang paling efisien dari data adalah Bandung melayani Bekasi 150 unit, kemudian Bogor 150 unit, kemudian Garut melayani Bekasi 50 unit dan Karawang 200 unit dengan total biaya minimum adalah 4.150. Contohnya adalah perusahaan seperti Wings Group yaitu pabrik sabun dan deterjen di Garut memilih lokasi Garut karena biaya distribusi ke kawasan industri Karawang lebih murah dibandingkan dari Bandung, terutama setelah adanya tol Cisamdawu yang mempercepat akses Garut Karawang sehingga biayanya menjadi lebih murah. Untuk selanjutnya, penjelasan dari metode berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Krisna Anggara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, metode gravitasi. Di sini kita memiliki 4 distributor utama dengan data dan bobot sebagai berikut. Pertama, Bekasi dengan koordinat X 5, koordinat Y 8, kemudian volumenya 300. Selanjutnya, Bogor dengan koordinat X 4, koordinat Y 6, dan volume 200. Cirebon dengan X 8, Y-nya 5, kemudian volume 250. Yang terakhir Bandung dengan koordinat X 6, koordinat Y 7, volume 350. Rumus yang digunakan untuk mencari koordinat X yaitu sigma X1 dikali W1 atau WI dibagi W1. Kemudian mencari koordinat Y yaitu rumusnya sigma YI dikali WI dibagi WI dengan keterangan XI yaitu koordinat X, YI yaitu koordinat Y, kemudian WI adalah volume. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu kita kalikan koordinat dengan volume. Koordinat X. Di sini Bekasi 5, volumenya 300, yang hasilnya adalah 1.500. Kemudian Bogor, X-nya 4, volumenya 200, hasilnya 800. Kemudian Cirebon dengan X-nya 8, volumenya 250 dengan hasil 2000. Bandung dengan X6,
volume 350 yang hasilnya 2100. Setelah itu, kita jumlahkan keseluruhan X yang sudah dikalikan dengan volume. 1500 ditambah 800 ditambah 2000 ditambah 2100 hasilnya 6400. Yang selanjutnya kita menghitung koordinat Y dengan Bekasi, Y-nya 8, volumenya 300, hasilnya 2400. Seperti yang ada di layar ya, sudah tahu. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan keseluruhan koordinat Y yang sudah dikalikan dengan volume, yang hasilnya 7300. Langkah berikutnya adalah menghitung volume. Jumlahkan total keseluruhan volume, itu Bekasi 300, Bogor 200, Cirebon 250, Bandung 350 yang hasilnya adalah 1100. Langkah ketiga yaitu hitung koordinat titik pusat. Koordinat X. X sama dengan sigma XI dikali W1 atau volume dibagi volume. Yang hasilnya 6400 dibagi 1100 menghasilkan titik koordinat X 5,82. Kemudian koordinat Y sama dengan sigma Y1 dikali W1 dibagi W1 atau WI. Yang hasilnya 7300 dibagi 1100 yang menghasilkan koordinat Y 6,64. Titik lokasi gudang terbaik yang telah dihitung yaitu 5,82 dan 6,64. Jadi, titik lokasi gudang terbaik berdasarkan metode center of gravity adalah 5,8 dan 6,6. Yang artinya gudang sebaiknya dibangun di sekitar koordinat tersebut karena merupakan titik paling optimal berdasarkan volume distribusi seluruh kota. Kemudian titik lokasi gudang terbaik. Sekarang kita bandingkan dengan koordinat masing-masing kota. Bekasi dengan koordinat X-nya 5 dan Y-nya 8. Bogor dengan X-nya 4 dan Y 6. Cirebon dengan X-nya 8 dan Y-nya 5. Bandung dengan X-nya 6 dan Y-nya 7. Koordinat hasil pusat gravitasi 5,8 dan 6,6 paling dekat dengan koordinat 6 dan 7, yaitu kota Bandung. Karena posisi kota Bandung paling mendekati titik pusat distribusi dan juga memiliki volume terbesar yaitu 350. Maka gudang terbaik yang harusnya dibangun PT Karya Karsa Cita sebaiknya dibangun di Bandung atau area sekitarnya. Nah, kesimpulan akhirnya, dengan mempertimbangkan keseluruhan metode analisis, maka lokasi yang paling layak dan paling efisien untuk pembangunan pabrik PT Karya Karsa Cita adalah Bandung, karena mampu memberikan akses distribusi yang baik, kedekatan dengan pasar, dukungan infrastruktur yang memadai, serta efisiensi operasional jangka panjang bagi perusahaan. Meskipun Cirebon memiliki BEP terendah pada metode break-even analysis, keunggulan tersebut hanya berfokus pada kecepatan balik modal secara keseluruhan. Secara keseluruhan, Bandung tetap lebih unggul. Eh, Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat malam.